pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Vika Ramawati dan Saya Rosnita. kami adalah mahasiswi Magister Manajemen di Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Sebelum video ini kita mulai, saya Fikar Mawati akan berbicara bahwa saya belum bekerja saat ini. Jadi video ini akan membicarakan tempat bekerja dari teman saya, Rosnita. Oke, saat ini apa nama tempat bekerja Mbak Rosnita ya? Oke, baik Mbak Vika. Terima kasih banyak sebelumnya ya Mbak Vika. Jadi saya itu sekarang bekerja di instansi pendidikan Mbak Vika. Instansi pendidikannya itu bernama SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Alamatnya ada di Jalan Rawarotan, Babakan Asem di Kabupaten Tangerang. Kalau dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu sekitar 30 menit untuk mencapai ke SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Mbak Vika. Oh gitu ya. Mbak Rosnita sudah berapa lama ya bekerja di tempat tersebut, di sekolah Saya itu? bekerja di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang itu dimulai dari tahun 2018 dan sampai sekarang masih di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Berarti udah berapa tuh? 4 Udah tahunan ya, Mbak? 5 tahun, Mbak. Oh iya, hampir 5 tahun ya, ya, ya. Udah 5 tahun. Oh. Di sekolah tersebut, Mbak mengajar sebagai guru apa ya? Kebetulan di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang itu mempunyai 4 program studi Mbak atau program keahlian. Yang pertama itu ada Airframe and Power Plant, yang kedua ada multimedia, yang ketiga ada OTK perkantoran atau otomatisasi tata kelola perkantoran, dan yang keempat itu ada akuntansi. Nah, kebetulan saya itu mengajarnya guru produktif Airframe and Power Plant, Mbak, atau penerbangan, karena sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu sarjana teknik penerbangan. Itu, Mbak Vika. Bagaimana dengan visi misi di sekolah tersebut ya, Mbak? Jadi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang itu mempunyai visi yaitu mewujudkan institusi pendidikan dan pelatihan yang memiliki keunggulan, kompetitif dalam memenuhi tuntutan, kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, sejalan dengan perkembangan pasar global, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Oke. Dan untuk misinya yang pertama itu mengembangkan pendidikan dan pelatihan berwawasan, lalu mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif, mencetak tamatan agar mampu memiliki karir dalam bidangnya, berwirausaha, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu salah satu misi dari SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apakah visi misi tersebut sudah berjalan dengan baik ya, Mbak? Atau apa ada masalah terkait visi misi tersebut? Alhamdulillah untuk sejauh ini visi dan misi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan sangat baik, Mbak. Bahkan kemarin itu ada beberapa perlombaan yang diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang dan alhamdulillah meraih juara, Mbak, dan mendapatkan medali emas baru beberapa hari yang lalu, Mbak. Untuk perlombaan tersebut dimenangkan oleh siswa SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Hmm, hebat juga ya, sudah Ya, meraih medali-medalinya. Apa Mbak masih ingat dulu bagaimana waktu Mbak melamar di sekolah tersebut? Apa bidang SDM menjelaskan visi misi sekolah tersebut? Karena menurut saya penting bagi seorang karyawan tahu bagaimana visi misi sekolah agar karyawan bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk dapat mengerjakan visi misi tersebut dengan sebaik-baiknya. kalau di sekolah mungkin bahasanya itu bidang kepegawaian ya Mbak ya, bidang kepegawaian. Tapi mungkin perannya sama seperti di perusahaan bidang SDM. Untuk di sekolah sendiri mungkin disebutnya itu bidang kepegawaian, Mbak. Nah, pada saat saya melamar di SMK Negeri 10 itu bidang kepegawaiannya
menjelaskan visi misi sekolah terhadap saya karena untuk nantinya menunjang agar bisa meraih visi misi tersebut, Mbak. Gitu. Berarti SDM-nya juga menjelaskan apa yang harus Mbak kerjakan kan di dalam sekolah tersebut. Itu Iya, kira-kira apa aja Mbak yang dijelaskan? dijelaskan Mbak oleh bidang kepegawaiannya termasuk jadi kita itu di SMK Negeri 10 ada beberapa administrasi yang harus dikerjakan Mbak setiap bulannya. Pengumpulan administrasi, laporan-laporan setiap bulan, lalu bidang kepegawaian juga menjelaskan untuk perihal absensi. Nah, di SMK Negeri 10 ini juga menggunakan dua metode absensinya Mbak. Yang pertama itu ada fingerprint, lalu ada by aplikasi. Aplikasinya itu bisa di-download di Play Store dengan nama Persensi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Untuk fingerprint sendiri itu absen finger dimulai jam 7, lalu untuk absen pulangnya itu dimulai jam 16.00. Lalu setelah kita absen finger, baru nanti kita diperbolehkan untuk absen aplikasi dengan metode selfie, Mbak. Jadi selfie di area sekolah seperti itu, Mbak. Oke. Apakah SDM menjelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan kinerja Mbak di sekolah tersebut ya? Bidang kepegawaiannya menjelaskan sejauh ini menjelaskan Mbak untuk menunjang kinerja saya di sekolah seperti adanya pelatihan yang harus diikuti. Contoh seperti kemarin itu kami mendapat undangan untuk pelatihan di PT GMF Aero Asia Mbak selama 10 hari untuk guru produktif penerbangan. Lalu pada tahun sebelumnya itu ada juga undangan di STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, pelatihan-pelatihan seluruh guru penerbangan se-Indonesia, Mbak. Apakah ada rencana strategis yang Mbak lakukan untuk mewujudkan hal-hal terkait mungkin visi misi, meningkatkan visi misi, meningkatkan produktivitas bekerja gitu Mbak? Kira-kira ada nggak rencana-rencananya? Sejauh ini rencana ya kembali lagi ke visi misi tersebut ya Mbak ya. Di visi misi tersebut kan meningkatkan unggulan-unggulan, mencetak generasi yang adaptif segala macam. Paling kami guru-guru terkhusus ya Mbak ya karena guru produktif penerbangan yang mengikuti dari visi misi tersebut agar dapat mencapai visi misi tersebut Mbak. Begitu. Bagaimana dengan para murid di sana? Apakah mereka mau mengikuti hal-hal yang sudah Mbak terapkan atau dari sekolah yang sudah diterapkan itu? Alhamdulillah sejauh ini murid cenderung lebih banyak itu yang mengikuti aturan yang dibuat oleh sekolah dan guru-guru penerbangan, Mbak. Salah satu contohnya adalah BINSIK. Jadi di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang itu ada BINSIK setiap sore, Mbak. Nah, setiap sore ini kita lihat ada tidak jam kosong di kelas-kelas 10, 11 maupun kelas 12. Jika memang ada salah satu guru atau tenaga pendidik yang tidak mengisi di kelas, kita ambil alih untuk BINSIK. Nah, sejauh ini sih murid-murid sangat support dan mengikuti untuk BINSIK dan lain-lainnya Mbak di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Kegiatan BINSI Mbak, BINSI itu apa ya? Kegiatannya apa BINSIK aja itu? itu BINSIK itu binaan fisik Mbak. Jadi seperti Oh, olahraga bersama. Jadi kan ada kelas 10, 11, dan kelas 12, Mbak. Biasanya kelas 12 ini yang memantau adik-adiknya, junior-juniornya untuk melakukan BINSIK. Seperti olahraga bersama sore-sore, Mbak, sore hari. berarti cara-cara yang sudah disebutkan tadi efisien ya Mbak untuk tujuan dari sekolah sendiri, untuk Ya, mewujudkan tujuan-tujuan tadi. sangat efisien, Mbak, karena dengan cara-cara tersebut kita jadi bisa membantu atau mengingatkan siswa agar disiplin, terus mempunyai mental yang kuat, dan lain-lainnya. Saat ini kurikulum yang digunakan di sana apa ya Mbak?
Untuk kurikulum itu tingkat 10 itu menggunakan kurikulum yang terbaru Mbak, yaitu kurikulum Merdeka. Tapi untuk kelas 11 dan kelas 12-nya masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 2013. Apa semua guru bisa menyesuaikan kurikulum tersebut dengan para murid di sekolah ya, Mbak? Kalau untuk kurikulum 2013, hampir semua guru dapat menyesuaikan, Mbak. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka, sampai saat ini hampir ya, Mbak ya, hampir rata-rata guru guru di SMK Negeri 10 itu masih mempelajari alur dari kurikulum Merdeka, walaupun memang sudah ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh SMK Negeri 10 untuk pelatihan kurikulum Merdeka ini, Mbak. Cuma untuk dari segi cara pengajarannya kita juga sama masih dalam tahap proses pembelajaran kurikulum Merdeka. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, apakah kurikulum Merdeka tersebut dirasa lebih efektif ya Mbak untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Untuk kurikulum Merdeka sendiri, saya rasa memang jauh lebih efektif dan mengembangkan siswa-siswa Mbak dibanding dengan kurikulum tahun 2013. Karena metode-metodenya sangat apa ya modern modern sekali di kurikulum Merdeka. Apakah orang tua dari para murid banyak yang berkeluh kesah ya Mbak tentang pelajaran anaknya di sekolah? Jika kita lihat di berita, banyak sih orang tua yang merasa keberatan dengan adanya kurikulum terbaru yang sekarang. Mungkin karena ini ya Mbak ya, apa pembelajarannya sudah terlalu tinggi mungkin kalau menurut saya ya Mbak ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kenapa saya bisa bilang kurikulum Merdeka ini lebih termasuk lebih bagus dibanding kurikulum sebelumnya ya karena itu tadi Mbak. Jadi kita membuat siswa-siswi ini tidak hanya kalau kita bilang itu tidak hanya disuapi gitu Mbak, tapi mereka juga dituntut untuk mencari sendiri. Setelah kita jelaskan materi yang dijelaskan, mereka dituntut untuk mencari informasi mengenai materi yang dijelaskan tersebut lebih dalam, Mbak. Nggak cuma yang saya kasih materi sedikit, mereka hanya tangkap yang saya kasih itu aja. Seperti itu. Cuma memang kalau untuk komplain ya dari tahun ke tahun pasti orang tua ada aja yang Mbak yang komplain tentang anaknya terlalu ini, terlalu itu. Gitu. Apa murid merasa kesulitan dengan metode-metode yang terbaru yang sekarang sudah diajarkan sama para guru di sekolah ya Mbak? Sejauh ini saya lihat di SMK Negeri 10 ya Mbak ya, di bidang mata pelajaran produktif penerbangan sejauh ini sih mereka tidak ada yang kesulitan atau bagaimana sih Mbak, sejauh ini masih lancar-lancar aja seperti sebelumnya. Apakah teknologi membantu Mbak ya untuk mengajarkan materi kepada para murid? Oh iya, sangat membantu sekali Mbak. Jadi teknologi di zaman sekarang itu kan teknologi sangat canggih ya Mbak ya. Jadi sebelum saya mengajar itu biasanya saya di malam hari atau pagi harinya, jika jam mengajarnya itu di siang hari, saya pagi harinya mengirim materi dulu agar bisa dibaca oleh siswa-siswa yang akan saya masuki kelasnya itu Mbak. Gitu. Jadi sangat membantu sekali. Teknologi yang sekarang digunakan untuk mengajar di sekolah kira-kira apa aja ya Mbak? Untuk teknologinya sendiri banyak Mbak, termasuk dibikin grup WhatsApp itu untuk memonitor, lalu kami juga SMK 10 sebenarnya ada YouTube-nya Mbak. Jadi pada saat daring kemarin, COVID kan sempat daring ya Mbak ya. Nah, itu Ya, siswa-siswa SMK Negeri 10 itu bisa mengecek YouTube di YouTube SMK Negeri 10, mengecek mapel apa yang harusnya dipelajari di hari tersebut, lalu dilihat videonya. Jadi guru-guru di SMK Negeri 10 membuat video dan diupload di YouTube SMK Negeri 10. Lalu masih banyak lagi sih Mbak. apakah sekolah Mbak mengadopsi nilai-nilai leluhur yang sudah ada dari dulu ya Mbak? Atau malah mungkin sedikit menghilangkan atau bagaimana? Nilai-nilai leluhur yang positif sih masih kita jaga ya Mbak ya, seperti sopan santun kan.
Lalu apalagi ya, tapi kalau untuk yang negatif-negatifnya itu tidak kami pakai, Mbak. Jadi di SMK Negeri 10 kalau yang positif-positif itu kita kembangkan, tapi kalau yang negatif kita tinggalkan. Apa saja pelatihan yang diberikan dari sekolah ya Mbak untuk para guru-guru di sekolah? Apakah itu dirasa lebih cukup atau malah kurang untuk para guru di sekolah sekarang? Kalau untuk pelatihan di guru produktif penerbangan itu biasanya kita pelatihan di luar. Seperti yang sudah saya berikan contoh tadi itu kan kemarin baru ada pelatihan di GMF Air Asia Mbak ya selama 10 hari. Terus juga pernah pelatihan di STPI. Nah, sebetulnya kalau kita bilang kurang pasti merasanya selalu kurang ya Mbak ya, pengennya pelatihan terus kayak gitu. Cuma kan kita ngikut aja gitu dari sekolah. Sekolah kasih pelatihan, kita ikut. Sekolah misalnya belum bisa kasih pelatihan, ya mungkin kita bisa belajar dari luar, belajar sendiri seperti ikut-ikut webinar atau apa segala macamnya gitu Mbak. Bagaimana dengan penilaian kinerja di sekolah ya Mbak? Apakah hal tersebut pernah dilakukan? Kalau untuk penilaian kinerja sendiri di SMK Negeri 10 itu biasanya per bulan di-share di grup Mbak. Salah satunya adalah perihal absensi kehadiran guru di kelas. Jadi nanti di-share kalau misal ada beberapa guru yang presensi kehadirannya itu di bawah dari 90%, itu nanti akan dipanggil oleh pihak wakil kepala sekolah dan pihak kepala sekolah untuk nanti diberikan kebijakan ke depannya, semester depannya apakah masih bisa diberikan kesempatan untuk mengajar di SMK Negeri 10 atau seperti apa gitu Mbak. Apakah metode dalam bekerja diperbarui? Metode dalam bekerja setiap semester pasti ada pembaruan Mbak dari sekolah, dari SMK Negeri 10. Jadi harus per semester itu nanti sebelum memulai semester baru itu kita akan ada rapat. Nah, jadi sistemnya akan seperti apa nanti itu akan diinfokan pada saat rapat tersebut, Mbak. Apakah hal tersebut memberikan hasil yang baik atau malah sebaliknya ya Mbak? Dari metode Alhamdulillah bekerja sih tadi. sejauh ini saya lihat hal tersebut justru memberikan eh, hasil yang sangat baik, Mbak. Apakah ada kompensasi yang diberikan bagi pekerja Mbak di sekolah? Kompensasi pastinya ada ya, Mbak, walaupun kami bukan ASN, hanya non ASN, tapi yang diberikan sekolah itu lebih dari cukup untuk kami tenaga honorer di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apakah sekolah Mbak bersama teknologi dengan sekolah lain? Kalau untuk bersaing soal teknologi dengan sekolah lain, persaingan kan pasti ada ya Mbak ya, bukan hanya antara sekolah satu dengan sekolah lain, tapi kami mungkin dari pihak sekolah dan pihak guru-guru justru malah buntu Mbak jawabnya setelah di situ. Ya udah pokoknya begitulah Mbak. Apakah tantangan yang dihadapi di sekolah saat ini ya Mbak? Kalau untuk tantangan, nah ini banyak banget Mbak, karena mungkin SMK ya Mbak ya beda dengan kita di sekolah SD kan masih bisa diatur anak-anak SD. Kalau anak-anak SMK itu kan anak-anak yang baru gede, ibaratnya mereka baru mau ngerasain bandel apa segala macam. Ini tantangannya luar biasa Mbak, setiap hari ada aja ulahnya. Bahkan kemarin itu ya kemarin itu SMK Negeri 10 juga sempat ada beberapa masalah yang harus sampai pihak kepolisian yang turun Mbak, tapi nggak bisa saya buka di sini. Tapi alhamdulillah sudah Hmm, selesai. lalu bagaimana cara sekolah mengatasinya? Sekolah itu mengatasi biasanya untuk masalah-masalah siswa tergantung nih Mbak jenis-jenisnya apakah sudah melakukan pelanggaran yang berat atau hanya pelanggaran-pelanggaran ringan. Biasanya kalau untuk pelanggaran yang ringan itu cukup diberikan
dipanggil sama wali kelasnya, diberikan ujangan oleh wali kelas, oleh BPBK. Tapi kalau misalnya untuk pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus berat, biasanya itu wali kelas memanggil orang tua dari si siswa tersebut, Mbak, untuk datang ke sekolah, lalu kita lihat apakah sudah ada catatan-catatan sebelumnya. Jika memang sudah ada catatan-catatan sebelumnya atau surat-surat pernyataan dari siswa agar tidak melakukan pelanggaran seperti sebelumnya, biasanya kita kita kasih surat peringatan, Mbak, dari sekolah. Tapi jika memang siswa tersebut baru satu kali melakukan pelanggaran, biasanya kita kasih surat pernyataan. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Itu, Mbak Vika. Berarti tergantung dengan jenis pelanggarannya ya, Mbak. Iya, tergantung dengan jenis pelanggarannya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah aktif di sosial media? Untuk sekolah SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, kebetulan aktif, Mbak, di media sosial, khususnya itu media sosial di Instagram. Itu ada Instagram khusus untuk SMK Negeri 10 dan juga ada Instagram yang bernama Jurnalisten, Mbak. Nah, jadi Jurnalisten ini yang biasanya meliput kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 10. Apa saja yang dibagikan sekolah di dalam sosial media tersebut? Mungkin kegiatannya atau ada acara khusus atau mungkin ada info yang berguna bagi para orang tua. Untuk kegiatan-kegiatan yang dibagikan oleh akun sosial media di Instagram itu biasanya, Mbak, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Misal ketika SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang sedang mengadakan perlombaan atau memenangkan kejuaraan apapun, pasti nanti dibagikan di media sosial SMK Negeri 10. Lalu juga kemarin terkait informasi-informasi untuk orang tua itu biasanya perihal kemarin itu contoh seperti PPDB, penerimaan siswa-siswa baru, Mbak. Jadi tata caranya, tanggalnya itu nanti akan diberikan informasinya oleh akun sosial media SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apakah profil sekolah juga ditampilkan di media sosial? Untuk profil sekolah itu kita ada web, Mbak, webnya SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Jadi kalau di Instagram itu hanya kegiatan-kegiatan. Berarti website sekolah ya, Mbak itu. Iya, di website sekolahnya kalau untuk profil-profil sekolah. Apakah sekolah menggunakan media sosial dengan melibatkan para guru? Iya, Mbak. Sekolah menggunakan media sosial dengan melibatkan para guru yang ada di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apakah lingkungan di sekitar sekolah berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap berfungsinya sekolah tersebut? Kalau untuk lingkungan sekolah sendiri, kebetulan sekolahnya itu berada di eh, pojok banget, Mbak, ya. Jadi lumayan cukup jauh dari kepadatan warga, sehingga kalau misalnya ada event-event atau apapun itu tidak terlalu mengganggu sih, Mbak, gitu. Kebijakan apa yang diambil sekolah untuk menyelesaikan diri dengan perubahan yang ada? Misalnya dari perubahan kurikulum atau perubahan-perubahan di sekolah yang lain gitu, Mbak. Kira-kira kebijakannya apa ya yang diambil dari sekolah ya? Kalau untuk kebijakannya, contoh tadi kebijakan kurikulum yang banyak kan kurikulumnya itu ganti dengan kurikulum yang baru. Itu kebijakan dari sekolah itu mengadakan adanya IHT, Mbak, untuk para guru di sekolah. IHT itu in-house training, jadi yang dilakukan selama beberapa hari untuk mendalami mengenai kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kebijakannya seperti itu sih, Mbak. Berarti lebih ke ini ya, kayak pelatihan-pelatihan gitu ya, Mbak. Ya, kepelatihan-pelatihannya. Apakah kebijakan itu berdampak baik bagi guru dan murid-murid di sekolah? Kebijakannya sangat berdampak baik, Mbak, untuk para guru di SMK Negeri 10, juga para murid di sekolah, karena kan semakin paham kita dengan kurikulum Merdeka, kita juga bisa menerapkan
lebih untuk para siswa di sekolah. Apakah ada kompensasi yang diberikan dari sekolah? Biasanya dalam bentuk apa ya? Kalau untuk kompensasi sendiri itu, kalau untuk tenaga honorer selain gaji ya kita ada tunjangan tambahan, Mbak. Tunjangan tambahan itu tidak semua guru tapi Mbak mendapatkan. Hanya beberapa yang mempunyai seperti wali kelas, lalu pembina ekstrakurikuler seperti pembina paskibra, pramuka seperti itu Mbak. Tapi di luar yang tidak mempunyai tunjangan tambahan tersebut, misal tidak menjadi wali kelas, tidak menjadi pembina, ya tidak mendapatkan kompensasi tersebut. Apakah ada perubahan teknologi yang diterapkan di sekolah? Untuk perubahan teknologi belum ada sih Mbak, sejauh ini masih masih sama seperti sebelumnya. Apakah ada metode standar yang mengatur sumber daya manusia di sekolah? Sih metode yang digunakan untuk guru ya Mbak ya. Untuk guru itu Ya. kita metodenya setiap bulan mengumpulkan laporan aktivitas keseharian Mbak selama 1 bulan itu full dikumpulkan. Lalu membuat rencana pembelajaran selama 1 semester. Udah sih Mbak, itu aja metodenya kalau untuk guru. Kalau untuk siswanya ada nggak, Mbak, kira-kira? Kalau untuk siswa metodenya itu lebih ke yang mengatur metodenya itu kan lebih ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Mbak. Jadi Oh, saya sebagai guru produktif tidak bisa menjawab banyak perihal em, apa saja poin-poin yang diatur oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. bagaimana budaya kerja yang diterapkan di sana? Untuk budaya kerja di SMK Negeri 10 itu lebih ke kebersamaan, Mbak. Jadi setiap hari Jumat biasanya, jadi di sekolah SMK Negeri 10 itu kan ada namanya Pramubakti ya, Mbak ya. Nah, jadi nanti Pramubaktinya itu biasanya masak. Nah, kita itu nanti para guru, para staf tata usaha itu makan bersama Mbak, prasmanan gitu di sekolah setiap hari Jumat. Sebelum para bapak-bapaknya itu melakukan sholat Jumat gitu. Apakah ada tawaran dari HRM untuk posisi baru di tempat Anda bekerja? Kalau untuk jabatan, biasanya tenaga honorer itu tidak lebih diprioritaskan untuk memegang jabatan, Mbak. Biasanya jabatan-jabatan itu yang pegang itu PNS, ASN P3K, seperti itu. Jadi kalau tenaga honorer ya paling kita dapat tugas tambahannya hanya wali kelas, pembina, seperti itu. Untuk jabatan tingginya enggak. Hmm. Adakah peraturan-peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh sekolah untuk mengatur seluruh siswa dan karyawan? Peraturan untuk mengatur siswa itu kan eh, diberikannya wewenangnya itu diberikan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Mbak. Biasanya mungkin peraturan masuk jam berapa, pulang jam berapa, terus seragamnya hari Senin apa sampai dengan hari Jumat itu apa. Lalu kalau untuk SMK Negeri 10 sendiri karena mengacunya ke alat taruna, itu peraturan rambut tingkat 1 ukurannya berapa, tingkat 2, tingkat 3-nya itu dibedakan oleh sekolah Mbak. Misal contoh untuk tingkat 1 itu atau kelas 10, ukuran rambutnya adalah 001. Lalu seragam yang digunakannya di hari Senin PDH 1, lalu hari Selasa PDH 2, seperti itu Mbak untuk peraturan siswa. Eh, Lalu untuk peraturan guru yang diterapkan oleh sekolah itu terkait absensi tadi Mbak. Absensi, misal kita ada jam ngajar itu siang, tetap harus diwajibkan absensi di pagi hari jam 7.
Eh, Lalu misal kita sampai sore itu sudah tidak ada jam mengajar, kita tetap harus menunggu eh, sampai jam absensi pulang, Mbak, baru kita boleh pulang dari meninggalkan sekolah gitu. Baru kita boleh meninggalkan sekolah di jam 4 sore. Apakah ada dukungan yang diberikan dari kepala sekolah kepada para karyawan di sekolah? Kalau untuk dukungan selalu diberikan, Mbak, kepada tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Contohnya adalah misal ada salah satu karyawan yang terlihat bagus, berprestasi, pasti diberikan dukungan untuk kuliah lagi agar bisa mencapai, misal dari tata usaha bisa menjadi guru, seperti itu contohnya, Mbak. Apakah bentuk dukungan itu efektif bagi para guru dan karyawan? Kalau menurut saya pribadi sangat efektif, Mbak, dukungan tersebut yang telah diberikan oleh para pimpinan di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apa saja praktik SDM yang diberikan kepada seluruh guru dan karyawan? Untuk prakteknya banyak, Mbak. Praktik yang internal itu ada praktik-praktik IHT yang diberikan oleh sekolah. Lalu untuk eksternalnya tergantung bidang masing-masing, Mbak. Terkadang itu ada yang dari guru penerbangan, ada yang dari guru pendidikan kewarganegaraan, ada yang dari jasmani dan lain-lainnya. Apakah manajer SDM melakukan proses rekrutmen dan menyeleksi SDM baru? Apa saja yang dilakukan SDM? Setahu saya ya, Mbak, ya, untuk saat ini di sekolah tempat saya bekerja sedang tidak membuka rekrutmen tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, Mbak. Karena informasi terakhir yang didapat itu kan yang non ASN atau yang tenaga honorer itu sedang didata. Jadi tidak menerima tenaga honorer yang baru gitu, Mbak. Apa saja keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan para pegawai yang dikembangkan di sana ya, Mbak? Jadi kalau untuk pengetahuan yang perlu dikembangkan itu kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Kenapa kita harus mengikuti perkembangan teknologi? Karena nanti kan kedepannya teknologi itu pasti semakin modern lagi, Mbak, lebih lebih modern dari yang sekarang. Semakin bertambahnya umur kita juga pasti nanti kita semakin ketinggalan akan teknologi-teknologi yang sedang berkembang gitu, Mbak. Makanya kenapa dari sekarang kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi. Sedang trennya apa, menggunakan apa, seperti itu. Bagaimana gaya kepemimpinan dan komunikasi di dalam sekolah? Oke, baik, Mbak. Untuk gaya kepemimpinan dan komunikasi sendiri, kalau untuk siswa itu gaya kepemimpinannya kita mengikuti seperti taruna. Jadi ada hierarkinya, eh, tingkat 10 itu ke tingkat 11 dan tingkat 11 baru boleh ke tingkat 12. Lalu untuk komunikasi juga sama, kita mengikuti cara komunikasi di sekolah ya, Mbak, ya. Untuk siswa itu terkhusus untuk jurusan yang Airframe and Power Plant ini mengikuti seperti taruna-taruna. Jadi gaya komunikasinya hampir sama-sama seperti itu, Mbak. Ada tap-tapnya gitu loh, Mbak. Saja kompetensi yang dibutuhkan di dalam sekolah tersebut. Karena saya mengajar di program studi Airframe and Power Plant, jadi saya akan menyebutkan yang dibutuhkan untuk bidang kompetensi Airframe and Power Plant ya, Mbak, ya. Ya. Untuk untuk yang AP sendiri itu kita membutuhkan bidang kompetensi itu seperti masih ada kekurangan-kekurangan bahan untuk praktik, Mbak, contoh engine. Memang sudah ada beberapa engine, tapi saya menilai masih ada beberapa yang harus di upgrade gitu loh, Mbak, engine-nya, terus tools-tools yang lain-lainnya, dan masih banyak lagi sih, Mbak. Oke, apa saja yang termasuk lingkungan mikro di dalam sekolah? Oke, baik, Mbak. Jadi lingkungan mikro di sekolah itu
termasuknya adalah ke organisasi yang ada di sekolah ya Mbak ya. Contohnya seperti ada OSIS, ada pramuka, ada organisasi dalam kelas, lalu ada paskibra, dan untuk yang penerbangan sendiri itu ada yang namanya organisasi aeromodeling, Mbak. Bagaimana lingkungan mikro mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sekolah? Nah, jadi untuk lingkungan mikro ini kan mempunyai pembina masing-masing, Mbak. Jadi nanti keputusannya itu ditentukan oleh pembina. Pembina baru nanti laporan ke setiap kepala jurusan. Nanti kepala jurusan laporan lagi ke atasan, ke atasannya lagi, Mbak, seperti itu. Oke, apa saja yang termasuk lingkungan makro di dalam sekolah? Untuk lingkungan makro sendiri itu meliputi yang pertama itu mungkin pengembangan kurikulum yang yang harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi di sekolah. Selanjutnya ada bagaimana mengembangkan keterampilan keterampilan untuk siswa-siswi di SMK Negeri 10. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan pendekatan yang mampu mengatur perubahan Mbak untuk siswa-siswi di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apa saja yang Anda ketahui tentang IHR? Menurut saya, IHR adalah proses SDM bekerja dengan yang dilakukan secara online dengan bantuan internet seperti kayak WFH gitu. Kira-kira seperti itu. Eh, ya betul Mbak. Jadi kalau menurut saya juga sama, sependapat dengan Mbak, IHR itu adalah sistem yang dilakukan secara online. Jadi kalaupun kita bekerja dari rumah masih tetap terpantau oleh pihak bidang kepegawaian sehingga tidak ada alasan tidak memberi materi ataupun tidak absen pada saat kerja dari rumah seperti COVID kemarin kan yang Mbak ya contohnya kebanyakan kan kita daring sekolahnya gitu Mbak. Apa saja manfaat dan dampak yang dirasakan secara langsung oleh para guru dan karyawan tentang IHR ini, Mbak? Dampaknya kalau untuk guru dan karyawan kita jadi kerjanya double Mbak sebetulnya ya kalau dari via online kayak gitu. Karena melihat kemarin pada saat siswa-siswi mulai tatap muka, itu kita jelaskan materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan via online, ternyata siswa-siswinya nggak ngerti apa-apa gitu, Mbak. Cuma bisa diam, bingung, materi apa nih gitu. Bagaimana efek dari IT dengan adanya IHR ini di sekolah? Semakin dipermudah atau malah semakin mempersulit, Mbak? Kalau untuk tim IT, menurut sudut pandang saya ya Mbak ya, justru malah semakin mempermudah Mbak. Karena kan nanti untuk merecord absen para guru dan para staf tata usaha itu dibanding manual lebih mudah menggunakan sistemnya ya Mbak, menggunakan bantuan IHR seperti itu Mbak. Apakah IT telah mempengaruhi budaya dan struktur di sekolah, Mbak? Untuk IT mempengaruhi budaya di sekolah, menurut saya sangat mempengaruhi, Mbak. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, karena kan di sekolah itu tenaga pendidiknya enggak cuma yang muda-muda aja, Mbak, ada juga yang sudah berumur. Nah, yang sudah berumur ini terkadang masih harus harus beradaptasi untuk tim IT yang semakin modern ini, Mbak, begitu. Apakah dengan bantuan IT ini sudah menghasilkan efek yang positif bagi sekolah ya, Mbak? Sejauh ini melihat perkembangan IT, tim IT di SMK Negeri 10 itu perkembangannya sangat positif Mbak bagi sekolah karena banyak masyarakat-masyarakat atau siswa-siswa di luar sana yang ingin mengetahui pendaftaran atau segala macam-macamnya tentang SMK Negeri 10 itu cukup buka media sosialnya mereka sudah mengetahui Mbak, tidak usah perlu jauh-jauh datang ke sekolah, tidak usah perlu lagi mengeluarkan biaya untuk datang ke sekolah dan lain-lainnya. Itu Mbak Vika. Oke, di akhir perbincangan ini, kira-kira
Ada nggak sih Mbak kelebihan dan kekurangan dalam sekolah yang Mbak rasa sendiri selaku guru di sekolah tersebut? Oke, baik Mbak. Untuk kelebihannya itu saya merasa di SMK Negeri 10 ini kelebihannya sudah terkait media sosial ya Mbak ya, teknologi yang digunakan itu media sosial sudah sangat-sangat terbaik kalau menurut saya Mbak. Lalu untuk kekurangannya sekolah itu mungkin nggak ada kekurangan sih Mbak. Baik. Eh, eh, Kira-kira adakah kesan dan pesan yang ingin disampaikan baik untuk sekolah ataupun untuk para pendengar kita nanti? Pesan dan pesannya untuk yang menonton, semoga apa yang disampaikan oleh saya dan Mbak Vika yang positif-positifnya bisa diambil, yang negatif-negatifnya tidak perlu diambil. Dan untuk saya sendiri mohon maaf kalau misalnya dari yang pertanyaan-pertanyaan Mbak Vika masih ada beberapa jawaban yang misalnya sekiranya untuk pendengar dan penonton nanti terasa kurang gitu. Demikian video yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara. Diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsurya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsurya. Unsurya mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Hukum, program studi D3 Teknik Aeronautika, program studi D3 Manajemen Informatika, 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO, Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lewin Tunnel
yang dimiliki Unsurya turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsurya untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmanship, mahasiswa Unsurya siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsurya mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional. Unsurya semakin berkualitas, Unsurya semakin dipercaya, dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara, diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan, melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.
Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsuria dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsuria. Unsuria mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Hukum, program studi D3 Teknik Aeronautika, program studi D3 Manajemen Informatika, 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO, Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat Kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lowin Tunnel yang dimiliki Unsuria turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium Elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsuria untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmanship, mahasiswa Unsuria siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsuria mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional.
Unsurya semakin berkualitas, Unsurya semakin dipercaya, dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia.